Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya, dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah SWT masih selalu beserta kita semuanya. Dah lama ya kita tidak bertemu, dan memang kemarin masih ada beberapa hal dan kesibukan ya. Jadi mohon maaf baru bisa menyapa kembali. Dan tidak terasa kita sudah melewati 3 puasa Ramadan ya, 3 hari maksudnya. Dan kali ini juga bertepatan dengan malam Jumat pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sudah pada sholat tarawih semua ya. Nanti dilanjut sholat malam dan kemudian dilanjut sebagai penutup adalah sholat witir. Dan tidak ada salahnya, jadi karena baru sempat menyapa, mohon maaf lahir dan batin ya atas salah dan khilaf ketika saya pribadi memberikan pandangan hukum, politik, kebangsaan ataupun Indonesia. Kalaupun ada perbedaan pandangan pun itu juga bagian dari rahmat kita dalam berdialektika, pun tentunya juga tujuannya sama untuk kebaikan Indonesia. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir dan batin jika ada hal yang kurang berkenan, jika ada hal yang saya sampaikan. Dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, khususnya bagi saudara-saudaraku semua umat muslim di seluruh Indonesia dan dunia tentunya. Berita terupdate, jadi kalau kita membahas berita terupdate, jadi terakhir kemarin saya membahas dalam forum ini berkaitan dengan polemik Partai Demokrat ya. Jadi dan juga sudah ada endingnya ataupun sudah ada hasil akhirnya berkaitan dengan polemik Partai Demokrat, dan sesuai hasil analisa kita bersama dan Kemenkumham juga sudah menolaknya. Itu tentunya selamat atas kemenangan hukum dan demokrasi Indonesia ya, dan itu memang harapan kita bersama. Terlepas itu semuanya sudah terlewati lah, biar menjadi catatan sejarah bagi perjalanan demokrasi bangsa kita semua. Kalau kita runtut berkaitan dengan pasca adanya polemik Partai Demokrat, apalagi yang masih update, jadi banyak sekali ya. Jadi kalau kita merunut, walaupun saya juga belum sering mengisi dalam forum ini, tentunya dalam website saya, kemudian ataupun sepintas tweet pendek di Twitter ataupun di media lain juga sudah saya berikan, walaupun tidak detail ya. Banyak sekali ya kalau kita runtut berkaitan dengan kemarin, bisa dikatakan ada indikasi operasi intelijen ya, pasca ada pengeboman terorisme di Makassar, kemudian sampai ada penyerangan terhadap Mabes Polri itu kan. Kemudian pasca tersebut Densus 88 juga banyak menangkap terorisme di seluruh Indonesia itu kan. Puluhan juga itu kan. Kemudian ada lagi juga yang menghebohkan publik berkaitan dengan dikeluarkannya SP3 terhadap kasus BLBI, dan ini merupakan SP3 pertama dari KPK itu sendiri. Saya juga sudah banyak menulis panjang lebar ya di website saya. Kemudian endingnya kita ketahui bahwa ada penyekatan antara orang pidana dan perdata, dibentuklah Satgas bagaimana penyitaan aset BLBI yang bisa dikatakan puluhan triliun lebih itu kan kerugian. Ya, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, dan juga kita juga tunggu bersama hasilnya seperti apa. Pun juga banyak sekali akhir-akhir ini berkaitan dengan adanya peleburan Kemenristek Dikti ke Kemendikbud di awal 2014 kemarin, malah bertolak belakang ini kan. Kemudian apakah nanti akan ada isu reshuffle atau tidak itu kan. Kemudian berkaitan kemarin dengan ada 3 tersangka dari oknum polisi yang juga yang satu meninggal, kemudian sudah ditetapkan tersangka, menjadi polemik publik juga. Pun juga dalam 1 hari ada telegram dari Kapolri, sehari dikeluarkan, sehari mendapat
kritikan publik keras sekali berkaitan dengan liputan media yang seolah-olah suara kebebasan dibungkam, kemudian akhirnya dicabut, tarik ulur cabut itu kan, jadi heboh juga. Kemudian ada juga polemik Kemensesnek mengupload aktivitas pribadi dari presiden itu kan, kemudian dianggap bukan topoksinya, kado kabinet impor beras tidak jadi, banyak sekali ya. Tentunya insya Allah nanti kita bisa kupas yang mana yang harus kita bahas dan analisis lebih tajam dan detail gitu kan. Dan akhir-akhir ini juga kebijakannya kita ketahui berkaitan dengan adanya larangan mudik itu kan. Kalau tahun kemarin tentunya bisa dimaklumi ya ada larangan mudik karena masih di masa-masa pandemi. Tentunya relevan tidak larangan mudik di masa sekarang. Kalau dalam pandangan saya pribadi tentunya bersama rekan-rekan menolak untuk larangan mudik tahun ini itu kan. Karena kan kita ketahui juga mudik dengan prokes juga bisa dilaksanakan. Juga tidak ada jaminan bagaimana nanti bisa menekan laju COVID atau tidak itu kan. Karena kan sudah tahulah publik itu kan bagaimana penerapan prokes, kerumunan, dan enggak itu ada tendensius keadilan itu kan, dan tidak ada relevansinya untuk sekarang ada larangan mudik. Tetapi ya inisiatif pemerintah tetap kita apresiasi ya, tetapi pro kontra itu kan wajar, kalau tidak kita kritisi nanti kan kebijakan juga disalahgunakan itu kan. Nah, karena masih berhubungan dengan Ramadan ya, jadi saya ingin berita terupdate kali ini saya kutip dari ini sepintas dari detik.com ya, khususnya 20detik.com. Ini berkaitan dengan kemarin tentunya ada sidang isbat ya. Jadi hasil sidang isbat 1 Ramadan jatuh pada Selasa 13 April 2021. Dalam menetapkan puasa Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada Selasa 13 April 2021. Ketetapan ini berdasarkan keputusan bulat dari berbagai ormas Islam hingga ahli astronomi dalam sidang isbat. Nah, ini sepintas saja saya bacakan beritanya. Jadi kita syukuri tentunya kalau sidang isbat tentunya melibatkan banyak ormas Islam, alhamdulillah tidak terasa kurang lebih sekitar 3 tahun lebih ya. Jadi ormas Islam khususnya yang terbesar adalah NU dan Muhammadiyah satu suara dan satu kesepakatan untuk menetapkan satu awal puasa Ramadan, baik itu dengan hilal ataupun hisab itu. Alhamdulillah kita bisa bersama itu kan untuk nanti lebaran bareng itu kan, walaupun masih keadaan pandemi seperti ini. Lalu tentunya berkaitan dengan Ramadan kali ini, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan setelah 11 bulan ya, kurang lebih kita berjibaku di luar bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan hikmah bagi kita semuanya untuk menapai dan menjalani puasa Ramadan kali ini. Bismillah saja, mudah-mudahan puasa Ramadan kali ini di masa-masa yang masih seperti ini mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran ya. Jadi mudah-mudahan dan tetap semangat. Lalu bagaimana persiapan kita? Tentunya kembali pada pribadi masing-masing untuk menjalani puasa Ramadan kali ini ya. Saya teringat dan tentunya ini menjadi evaluasi khususnya saya pribadi dan tentunya rekan-rekan semua dalam watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran pun untuk meraih takwa itu. Jadi ketika puasa Ramadan kali ini tentunya bulan suci Ramadan ada 3 fase tentunya. Apakah kita menahan makan, minum, ataupun mohon maaf yang sudah bersuami istri berhubungan halal ketika siang hari, apakah cuma itu saja? Tentunya di fase 1. Kemudian fase kedua tentunya pun apakah dibarengi dengan menjaga 9 panca indera kita. Kemudian yang ketiga tentunya yang terakhir ini menjadi berat bagi kita, yaitu dibarengi dengan adanya puasa terhadap bersihkan hati dan pikiran kita bersama. Nah, ini menjadi
renungan dan muhasabah pribadi kita ya, pun juga bagian muahadah dan mujahadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala akan pada fase dan posisi mana di fase Ramadan atau puasa yang harus kita jalani. Bismillah saja, mudah-mudahan minimal lah ya di fase kedua dan ketiga ya, jangan sampai kita cuma menahan makan dan minum pun juga yang sudah berumah tangga seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai, dan tentunya sebagaimana tujuan takwa itu di Al-Baqarah 183 menjadi perintah dan menjadi syariat bagi kita khususnya umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih takwa ya, dan bisa meraih bagaimana ketawaduan kita dalam menghambakan diri pada Allah, pun juga dalam sifat qanaah kita menerima apapun, pun juga dalam warok dalam segala hal, khususnya dalam berhubungan dengan 9 panca indera itu. Sepintas ini saja yang sudah bisa saya sampaikan. Insya Allah ini nanti kita sambung dengan berita-berita terupdate khususnya hukum, politik, kebangsaan dan Indonesia. Insya Allah bisa disambung lain waktu ya. Jadi sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 2021 1442 Hijriah, khususnya terhadap saudara-saudaraku semua umat muslim di Indonesia pun juga di seluruh dunia. Tetap semangat, mudah-mudahan kesehatan masih selalu beserta kita semua, kita diberikan kelancaran, kemudahan sampai akhir puasa Ramadan nanti, dan juga tentunya mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah selalu beserta kita semuanya. Demikian ya, singkat ini insya Allah bisa disambung lain waktu. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.